Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab berikutnya yang disebut dengan gaya. Tahu gaya? Gaya adalah sebuah aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Itu gaya. Contoh misalkan ada lemari, ya, kemudian saya dorong, maka lemarinya itu akan pindah ke sana. Itu artinya saya memberikan gaya. Gaya biasanya rumusnya dilambangkan dengan F, ya, bukan fajar, F. F itu gaya. Ya, satuannya adalah Newton. Newton. Itu rumusnya adalah massa. Massa itu kilogram atau bisa juga dalam bentuk gram dikali percepatan gravitasi. Percepatan itu adalah penambahan kecepatan. Yang tadinya jalannya begini, kemudian ditambah sumut gitu. Ini namanya percepatan. Ya, jadi kalau Anda lulus SMP, misalkan mestinya kan 3 tahun, sekarang jadi setahun, itu namanya percepatan. Berarti ditambah kecepatan menjadi 2 tahun gitu kan. Yang tadinya mestinya 3 tahun menjadi 1 tahun, itu namanya percepatan. Satuannya meter per second pangkat 2, itu percepatan. Dalam soal ujian nasional, gaya itu sering keluar, ya. Misalkan saya akan memberikan satu contoh soal nomor 1, ya. Diketahui sebuah benda masanya 10 kg. Oh, massa itu 10 kg masanya. Kemudian pada benda itu bekerja gaya sebesar 20 Newton. Oh, F-nya sama dengan 20 Newton. Berapakah percepatan yang diperoleh benda tersebut? Nah, yang pertanyaan A-nya berapa? Ingat rumusnya kan F sama dengan M dikali A. F-nya 20 Newton, M-nya 10 kilo, A-nya ditanya. Untuk mendapatkan A gimana? Ini 10-nya pindah ke bawah kan? Berarti 20 dibagi 10. 20 bagi 10 berapa? Oh ya, 20 itu apa? Satuannya Newton. Ini per 10 itu satuannya apa? Kilo. 20 per 10 berarti berapa? 2 meter per second pangkat 2. Berarti penambahan kecepatannya adalah 2 meter per second pangkat 2. Gitu ya. Gampang ya. Atau misalkan soal nomor 2. Di dalam soal nomor 2 dikatakan sebuah benda mempunyai massa 40 kg. Oh, sebuah benda mempunyai massa 40 kg. Kemudian percepatannya 2 meter per second pangkat 2. Oh, percepatannya sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Kemudian pertanyaannya, berapakah gaya yang bekerja pada benda itu? Kalau misalkan ditanya, berapakah gaya yang bekerja pada benda itu? F-nya berapa? Gampang. Berarti F-nya itu sama dengan M dikali A. Masanya kan 40 kg. A-nya 2 meter per second pangkat 2. 40 kali 2 80 Newton. Berarti F-nya itu adalah, atau gayanya adalah 80 Newton. Nah, kalau misalkan ada yang disebut dengan, masih kita berbicara tentang gaya. Jadi kalau misalkan benda nih kayak gini, ini kan misalkan benda ya, bentuknya kotak. Apabila ada 2 orang yang ngedorong, orang pertama ada orang kedua, maka benda itu akan bergerak ke sana. Ya, maka otomatis kalau misalkan 1 orang yang mendorong, misalkan kecepatannya seperti ini, tetapi pada saat 2 orang jadi lebih cepat kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya, misalkan orang pertama ngasihnya F1, dia memberikan gaya 1. Orang kedua ngasihnya F2.
maka otomatis benda ini akan menjadi lebih cepat. Berapakah total gayanya? Berarti saya bisa mengatakan bahwa F totalnya itu sama dengan F1 ditambah F2. Tapi kalau sekiranya orang yang pertama mendorongnya dari sana ke sana, ya enggak? Orang yang kedua mendorongnya dari sini ke sana. Ya. Apakah dia bergerak? Bisa. Bergerak kemana? Ke orang yang memiliki gaya yang lebih gede, iya enggak? Ya, adu kuat-kuatan. Jadi kalau misalkan F1-nya ke sana, F2-nya ke sini, dia akan bergerak ke arah yang lebih besar. Nah, otomatis kalau ke kanan itu kan positif, kalau ke kiri itu negatif. Maka F totalnya itu sama dengan F1 ke kanan dikurangi F2 ke kiri, gitu ya, karena arahnya berlawanan ya. Jadi itulah yang disebut dengan perpaduan gaya yang segaris. Sebuah benda bekerja dua buah benda gaya yang sama arahnya dan segaris. Kalau misalkan sama arahnya dan segaris ini, gitu ya, masing-masing adalah 5 Newton dan 6 Newton. Oh, ini misalkan 5 Newton, ini 6 Newton. Kalau misalkan ditanya berapakah F resultannya, maka F resultannya itu berapa? 5 ditambah 6 sama dengan 11 Newton. Kalau gayanya searah. Tapi kalau misalkan gayanya berlawanan arah, F1-nya 5, F2-nya 6, maka F resultannya itu berapa? 5 dikurangi 6, berarti minus 1. Minus 1 itu artinya dia bergerak, tetapi bergeraknya bukan ke sana, bergeraknya ke kiri. Kenapa? Karena si F2 lebih besar, berarti tuh lemari bergeraknya ke kiri, bukan ke sana. Ini menunjukkan arah kemana dia bergerak. Ini ada contoh ujian nasional, ya, tahun 2013. Jika benda berikut mempunyai massa yang sama, maka gambar manakah yang mempunyai yang memiliki percepatan paling kecil? Jadi percepatan itu adalah penambahan kecepatan yang memiliki percepatan paling kecil, ya. Nah, di sini adalah konsepnya adalah hukum Newton. Coba ya, misalkan A, pilihan A itu gambarnya seperti ini. A, gambarnya seperti ini. Yang ke kiri 10, yang sana 15 dan 8. Ini 10, ke sana 15 dan 8. Gitu ya. Kira-kira Anda bisa nggak menghitung resultannya? Sigma F, ingat yang ke kanan dulu kan? Berarti 15 ditambah 8, ini ke kiri, dikurangi 10. Berapa? 15 tambah 8, 20. 3 dikurangi 10, berarti 13 Newton. Ini A. Sekarang ada gambar yang kedua, B. Gambarnya seperti apa? 5, 8, 10. Nah, ini 5 Newton, ini 8 Newton, ini 10 Newton. Sigma F sama dengan ini ya, yang ke kanan dulu, 8 ditambah 10, gitu ya.
dikurangi 5. Berapa? 13. 8 tambah 10? 13. 18 dikurangi 5? 13 Newton. 13 Newton masih sama. Soal C. Misalkan C gambarnya 5, 2, 3. Ini 5, 2, 3. Berapa sigma F-nya? 5, 2, 3. Itu sigma F-nya sama dengan 5 ditambah 2 dikurangi 3. Berapa? 5 tambah 2, 7 dikurangi 3, 4 Newton. Nah, di soal ujian tersebut ditanyakan manakah gaya yang memiliki percepatan yang terkecil. Kalau misalkan ditanya percepatan yang terkecil, berarti yang memiliki sigma F yang paling kecil. Kenapa? Karena kan gayanya kecil, otomatis penambahan kecepatannya lebih kecil. Maka jawabannya kalau Anda membandingkan A, B, C, jawabannya adalah yang C. Baik, inilah yang disebut sebagai gaya. Silahkan dicatat.